Allah, 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 ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat lisan Islamiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Saleh diutus Allah untuk berdakwah dan menyuruhkan kebenaran kepada kaum Tsamud. Nabi Saleh sendiri masih ada hubungan saudara dengan Tsamud, yaitu sama-sama keturunan Sam bin Nuh. Adapun silsilah Saleh adalah Saleh bin Abid bin Asif bin Masyih bin Abid bin Hadir bin Tsamud bin Saleh bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Sedangkan silsilah Tsamud adalah Tsamud bin Ad bin Irmi bin Saleh bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Jadi Tsamud adalah keturunan Ad. Tsamud ini kemudian beranak pinak, bercucu banyak sehingga terbentuklah suatu kaum atau suku yang disebut dengan kaum Tsamud. Sedangkan Saleh adalah anak dari Abid, keturunan Tsamud. Kaum Tsamud menghuni daerah Hadramaut, yakni daratan antara Yaman dan Syam, yaitu di Syria. Kaum Tsamud ini mempunyai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan dalam bercocok tanam dan beternak. Dengan keahlian tersebut, mereka hidup makmur di Hadramaut. Semua itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Tidak hanya itu, mereka pun diberi kekuatan fisik yang tangguh. Mereka sanggup mengukir gunung-gunung untuk dijadikan pemandangan yang sangat indah. Mereka membangun gedung-gedung tinggi. Mereka juga membuat rumah-rumah di tebing-tebing gunung yang dilubangi dan dipahat. Namun, kaum Tsamud tidak mengenal Tuhan. Berhala yang mereka buat sendirilah yang mereka jadikan Tuhan. Hukum yang berlaku pun hukum rimba, hukum yang bertentangan dengan kemanusiaan. Gaya hidup mereka menyimpang jauh dari kebenaran dan kemanusiaan. Orang-orang kaya hidup berfoya-foya, bermabuk-mabukan, berzina, dan lain-lain. Perampokan terjadi di sana-sini. Penganiayaan dan perbuatan zalim dapat dijumpai setiap harinya. Orang yang lemah menjadi budak dan diperlakukan tidak manusiawi. Kemudian Allah mengutus Nabi Saleh kepada kaum Tsamud. Nabi Saleh berkata, "Wahai saudaraku, kaum Tsamud, kebiasaanmu menyembah berhala itu sangat keliru. Sesungguhnya Tuhan yang wajib kalian sembah adalah Allah Subhanahu wa taala." "Hai Saleh, siapakah Allah itu?" tanya salah seorang dari mereka. "Dia adalah Tuhan sekalian manusia, sekalian makhluk. Dialah yang berkuasa atas segala-galanya. Dialah tempat meminta ampunan, tempat memohon pertolongan dari kesulitan," kata Nabi Saleh menjelaskan. "Coba tunjukkan di mana Tuhanmu itu. Bagaimana wujudnya? Apakah sama dengan Tuhan-Tuhan kami?" tanya mereka. "Masya Allah, kalian sungguh keterlaluan. Kalian tidak akan mampu melihat wujud Allah," jawab Nabi Saleh. "Pembual, omong kosong kau Saleh. Aku tidak mempercayai omonganmu sedikit pun sebelum kau menunjukkan bukti mukjizatmu kepada kami. Tunjukkanlah bukti-bukti kehebatanmu sebagai Nabi utusan Tuhanmu itu. Baru kami akan mempercayai dan mengikutimu," kata orang-orang Tsamud. Dialog ini diterangkan di dalam Al-Quran Surah Hud ayat ke-61 hingga ayat ke-62. Kaum Tsamud tidak menghiraukan perkataan Nabi Saleh. Mereka bahkan menganggap Saleh sudah gila, terkena sihir atau kerasukan setan sehingga omongannya sangat ngawur. Mereka hanya akan percaya bila Nabi Saleh bisa menunjukkan tanda-tanda kenabiannya. Maka Nabi Saleh pun memohon kepada Allah untuk memberikan mukjizat. Saat itu pula Allah memerintahkan Nabi Saleh
untuk memukulkan tangannya ke atas permukaan batu yang ada di depannya. Setelah Nabi Saleh melakukannya, muncullah unta yang gemuk, besar dan bagus. Tentu saja kandungan susunya banyak. Orang-orang Tsamud terperanjat semuanya. Saking herannya, mereka bergumam bagaikan suara lebah. Nabi Saleh lalu berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, inilah tanda bahwa aku adalah Nabi pesuruh Allah. Sembahlah Allah dan tinggalkanlah berhala-berhala itu. Kalian jangan mengganggu unta ajaib ini. Binatang ini perlu minum sebagaimana kalian minum. Jika kalian menginginkan susunya, silakan memerahnya," kata Nabi Saleh menerangkan. Kisah tentang unta ajaib ini ada di dalam Al-Quran, surah Asy-Syu'ara ayat ke-155 hingga ayat 159. Sejak awal, Nabi Saleh telah memperingatkan kaum Tsamud. Mereka dilarang mengganggu unta itu, apalagi membunuhnya, sebab unta itu bukan sembarang unta, melainkan mukjizat dari Allah. Jika sampai ada yang membunuhnya, dikhawatirkan Allah akan murka. Sejak itulah sang unta berkeliaran. Ia berpindah-pindah tempat kemanapun ia suka. Setiap hari orang-orang antri untuk mendapatkan susunya. Anehnya, susu itu keluar terus walaupun banyak orang yang memerahnya. Dengan hadirnya unta itu, sebagian dari mereka merasa senang. Hal ini karena mereka bisa mendapatkan susu setiap hari. Namun demikian, diam-diam ternyata ada beberapa orang yang sangat tidak menyukai kehadiran unta ajaib itu. Mereka adalah orang-orang yang sudah sejak lama tidak menyukai Nabi Saleh. Pada suatu malam, mereka berunding untuk membunuh unta tersebut. Mereka khawatir jika unta itu dibiarkan terus hidup, akan semakin banyak orang yang beriman dan mengikuti Nabi Saleh. Akhirnya, para pemimpin orang-orang kafir sepakat untuk melenyapkan unta Nabi Saleh. Kemudian mereka menunjukkan seorang pemuda berbadan kekar untuk melaksanakan tugas tersebut. Keesokan harinya, tatkala matahari muncul di ufuk timur, orang-orang berbondong-bondong mengambil air di telaga sebagaimana biasanya. Setelah itu, para penduduk menyambut kedatangan unta. Lalu mereka memerah susunya secara bergiliran. Orang-orang kafir yang fanatik kepada berhalanya semakin panas hatinya. Diam-diam, seorang pemuda kafir sedang menanti saat yang tepat untuk membunuh unta itu. Ketika orang-orang sudah meninggalkan unta tersebut, si pemuda pun membunuhnya. Setelah mengetahui untanya disembelih, Nabi Saleh marah bukan main. Ia segera menuju telaga. Sesampainya di sana, Nabi Saleh berkata, "Wahai kaumku, siapakah yang berani-beraninya membunuh unta ajaib itu?" Pemuda yang membunuh unta itu berkata, "Akibat untamu itu, telaga menjadi kotor. Orang-orang tergila-gila pada air susunya. Kamilah yang membinasakannya." "Apakah engkau tidak ingat? Aku telah memperingatkan jangan sekali-sekali kalian mengganggu unta tersebut, apalagi sampai membunuhnya. Bila kalian melakukannya, berarti kalian siap menerima azab dari Allah," kata Nabi Saleh. "Mana mungkin Tuhanmu bisa mengirim azab? Buktikan, kami ingin tahu dan merasakan tantang mereka." Setelah tantangan kaum Tsamud itu, Nabi Saleh memberitahu bahwa azab akan datang 3 hari lagi. Hal ini dijelaskan Allah dalam surah Hud ayat ke-65. Mereka membunuh unta tersebut, maka berkatalah Nabi Saleh, "Bersukarialah kamu sekalian di rumah selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Pada hari pertama setelah pembunuhan unta, masih terasa biasa-biasa saja. Hari kedua pun sama. Akhirnya pada hari ketiga, janji Allah datang. Langit menjadi gelap. Orang-orang mulai panik. Sementara Nabi Saleh dan pengikutnya, orang-orang beriman, sudah pergi menyelamatkan diri. Petir pun menyambar orang-orang kafir. Al-Quran mengatakan, maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Surah Az-Zariyat ayat ke-44.
Mereka juga diguncang gempa, mereka pun mati di dalam rumah mereka. Allah berfirman, karena itu mereka ditimpa gempa, karena itu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Surah Al-A'raf ayat ke-78. Jadi hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah